Tidak perlu takut jika benarmu disalahkan, tetapi takutlah jika salahmu yang dibenarkan. Berpegang teguhlah pada kejujuran dan kebenaran, walau terkadang terkucilkan oleh manusia. Nasihat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan kecuali kemalasan. Tak ada obat yang tidak berguna selain kurangnya pengetahuan. Kutipan dari sang bapa kedokteran modern, Ibnu Sina. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, musibah yang menimpa seorang mukmin adalah penghapus dosa-dosa dan sebagai pengingat agar kembali kepada Allah. Orang yang bijaksana adalah yang bisa mengambil manfaat dari musibah yang menimpanya. Kiai Haji Maimun Zubair pernah berkata, tidak perlu membenarkan diri ke sana kemari agar engkau dikagumi. Jika perilaku dan perbuatanmu benar dari hati, maka diammu pun akan dihormati dan disegani. Jika sesuatu telah ditakdirkan Allah untuk menjauh darimu, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun jika ia ditakdirkan bersamamu, maka kamu pun tidak akan bisa lari darinya. Kutipan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah. Mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah. Nasihat dari Imam Hasan al-Banna. Kutipan dari Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah. Tahukah engkau apa kemalangan terbesarmu? Yaitu adalah lidah yang lepas dan hati yang tertutup. Pesannya, jagalah lisan dan bukalah hati dalam menerima kritik atau nasihat. Janganlah engkau terlalu mencintai dunia, karena ia akan meninggalkanmu. Jadi hiduplah di dunia seakan-akan engkau adalah seorang pengembara. Nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tanda hatimu hidup adalah ketika engkau menangis bukan karena dunia, tapi karena terasa jauh dari Allah meski semua terlihat dekat. Kutipan dari Imam Ahmad Zarruq. Bertaubatlah sembari menunggu datangnya kematian, sebab datangnya kematian tak akan menunggu taubatmu. Pesan nasihat dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Orang bijak akan menerima kebenaran meski dia salah, namun orang bodoh akan mendebat dan mencari pembenaran atas kesalahannya. Kutipan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Nasihat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Saat kamu menyampaikan kebenaran, maka kamu akan menemukan dua reaksi yang berbeda. Orang cerdas akan merenung, sedangkan orang bodoh akan tersinggung. Jika kamu bertemu orang yang sedang kesulitan, jangan berpikir bahwa Allah sedang menguji hidupnya. Tapi berpikirlah bahwa Allah sedang mengujimu. Apakah kamu mampu untuk mengulurkan tangan membantunya? Nasihat dari Ali bin Abi Thalib. Berhati-hatilah dari orang yang suka bercerita kepadamu perihal orang lain, karena suatu saat ia pasti akan menceritakan perihal dirimu pada orang lain. Nasihat dari Imam Hasan al-Basri. Jika Allah membuatmu menangis karena kehilangan sesuatu, yakinlah bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik darinya. Belajarlah percaya bahwa Allah tak pernah mengambil kecuali untuk mengganti dengan yang lebih indah. Pesan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tuntutlah ilmu, di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Dan di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Pesan nasihat dari Luqman al-Hakim. Nasihat dari Imam Syafi'i, rahimahullah. Jika Anda tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka Anda akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidup. Orang yang tertipu menurut Imam Syafi'i adalah orang yang merendah di hadapan orang yang tidak menghargainya, mencintai orang yang tidak bermanfaat baginya, dan bangga dengan pujian dari orang yang tidak mengenalnya. Bukti kebodohan seseorang adalah selalu menjawab setiap pertanyaan, menceritakan semua yang dilihat, dan menyebut semua yang diketahuinya. Kutipan dari Ibnu Athailah. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Jika ada saudaramu atau temanmu yang lalai dari perintah Allah, jangan didiamkan. Tolong ingatkan atau nasihati dia, karena surga terlalu luas untuk kamu tinggali sendirian. Nasihat jenaka dari Ustadz Adi Hidayat. Jika mencari kawan yang tak bercacat, selamanya kita takkan berkawan. Jika mencari pasangan yang sempurna, selamanya kita takkan menikah. Kutipan dari Ustadz Abdul Somad. Kalau tidak bisa bersaing dengan orang soleh dalam memperbanyak amal, maka bersainglah dengan para pendosa dalam memperbaiki diri. Kutipan dari Ustadz Adi Hidayat. Ada 3 pekerjaan terberat menurut Imam Syafi'i rahimahullah.
sikap dermawan dalam keadaan sempit, menjauhi dosa dikala sendiri, dan berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Pesan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, balasan dendam yang paling utama adalah mengubah dirimu menjadi lebih baik. Berteriak, Allahu Akbar, sambil merampas hak orang lain. Itu bukan iman, itu kemunafikan berjubah suci. Kata mutiara dari Imam Syafi'i rahimahullah, mulut berzikir, tapi tangan mencuri. Inilah jika agama dijadikan bukan lagi sebagai petunjuk, tapi hanya alat pencitraan. Kutipan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa orang yang tidak belajar dari masa lalu, maka akan dikalahkan oleh masa depan. Meyakinkan orang yang buta logika, sama seperti menunjukkan lukisan indah pada dinding yang gelap gulita. Kutipan dari Jalaluddin Rumi, kata mutiara Ali bin Abi Thalib, bukanlah kesabaran jika masih punya batas, dan bukanlah keikhlasan jika masih merasa sakit. Ingat, janji Allah tak pernah mengecewakan. Bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu. Sejatinya, kesabaran itu tidak memiliki batas, namun diri kitalah yang mempunyai keterbatasan dalam sabar. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Nasihat dari Ali bin Abi Thalib, bahwa hidup ini bukan tentang banyaknya yang kau genggam, tapi tentang keberkahan dari sedikit yang kau syukuri. Sebab syukur menjadikan sedikit terasa cukup, sedangkan kufur membuat banyak terasa hampa. Kelemahan terbesar manusia, ada saat di mana mata melihat kebenaran, namun hati berbelok pura-pura buta. Berapa banyak jiwa yang membiarkan cahaya kebenaran padam hanya demi kesenangan sesaat atau gengsi yang menipu. Kutipan Abu Bakar As-Siddiq, seseorang dapat mencapai derajat tertinggi di surga dengan kebaikan akhlaknya, meskipun dia bukanlah seorang yang ahli ibadah. Begitupun sebaliknya, seseorang juga dapat terjatuh pada lapisan terbawah neraka jahanam karena keburukan akhlaknya, meskipun ia adalah seorang yang ahli ibadah. Ungkapan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pesan dari Abu Hamid Al-Ghazali, jagalah rahasia temanmu, tutupilah keburukannya, dan diamlah jangan memperbesar kesalahannya yang sedang dibicarakan oleh orang lain. Begitulah nilai yang disebut dengan persaudaraan sejati. Jika engkau merasakan sakit pada dirimu, itu tandanya engkau masih hidup. Tapi jika engkau merasakan sakit yang dirasakan orang lain, itu tandanya engkau adalah manusia. Kutipan dari Jalaluddin Rumi, kalau solatmu belum mampu mencegahmu dari perbuatan burukmu, setidaknya jangan sampai perbuatan burukmu menghentikan solatmu. Tafsir Surat Al-Ankabut ayat 45. Pesan dari Sang Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jangan engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Cara terbaik agar kita tidak mudah sakit hati karena orang lain adalah dengan selalu merasa bahwa kita bukan siapa-siapa. Kutipan dari Gus Baha, puncak dari ketinggian adab adalah saat engkau diam dan mendengarkan seseorang yang berbicara kepadamu tentang sesuatu yang engkau ketahui dengan baik, sementara dia tidak menguasainya. Kutipan dari Ibnu Khaldun, jangan menggunakan kefasihan bicaramu di depan ibumu yang dulu mengajarimu berbicara. Nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nasihat dari Imam Ghazali rahimahullah, jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana kedudukan Allah di dalam hatimu. Barang siapa yang mengira bahwa keselamatan diraih hanya dengan amalnya, maka ia telah tertipu. Dan barang siapa yang meninggalkan amal karena mengandalkan rahmat Allah, maka ia telah lalai. Kata mutiara dari Imam Al-Ghazali rahimahullah, naikkan level omonganmu, bukan volume suaramu. Karena hujanlah yang membuat bunga mekar, bukanlah petir. Nasihat dari Jalaluddin Rumi.